Halo sahabat Bawaslu, dimanapun berada, selamat sore. Apa kabar nih semuanya? Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, di tengah-tengah kita menjalankan ibadah puasa, kita semua tetap sehat dan produktif dalam menjalankan aktivitas ya. Pada kesempatan kali ini, bertemu dengan saya Lita Lestari di program Ngabuburit Pengawasan. Selama beberapa waktu ke depan, kami akan menemani waktu ngabuburit teman-teman semua dengan berbincang-bincang santai dan membahas topik-topik yang menarik tentang pengawasan pemilu dan demokrasi. Sahabat Bawaslu, hari ini kami akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang implementasi wawasan kebangsaan dalam perspektif demokrasi. Nah, kali ini channel Bawaslu Kota Bogor kedatangan tamu yang spesial nih. Langsung saja kita sambut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor, Bapak Hidayatullah SPMSI. Halo Bapak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bagaimana nih kabarnya Pak di bulan puasa? Lancar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bapak, kita langsung saja masuk ke pembahasan kita hari ini, yaitu tentang implementasi wawasan kebangsaan dalam perspektif demokrasi. Kita semua kan sebenarnya sudah banyak mempelajari dan mendapat wawasan kebangsaan ini sejak kita di bangku sekolah. Namun tidak hanya di bangku sekolah, kita juga mendapat pengalaman wawasan kebangsaan ini di luar bangku sekolah. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang masih belum paham, bahkan belum tahu nih Pak, bagaimana sih cara mengimplementasikan wawasan kebangsaan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi ini kan berkonteks demokrasi. Nah, oleh sebab itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami persilahkan Bapak untuk menjelaskan paparan tentang materi kita hari ini, yaitu tentang implementasi wawasan kebangsaan dalam perspektif demokrasi. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Makasih Mbak Alita. Halo sahabat Bawaslu. Ditanya tentang implementasi perspektif wawasan kebangsaan dalam demokrasi. Pertama kita harus paham dulu ya makna wawasan kebangsaan. Tadi Mbak Alita bilang kita memang sudah sering kali ya di tingkat pada saat dibangun tingkat dasar, bahkan di tingkat kanak-kanak kita pernah diajarkan itu sampai dengan kampus universitas gitu kan, kita juga sudah diajarkan. Intinya kita harus pahami dulu itu makna wawasan kebangsaan. Apa sih wawasan kebangsaan? Gitu kan. Wawasan kebangsaan sih menurut kacamata kami ya itu sebenarnya lebih kepada bagaimana sudut pandang kita maupun lingkungan itu yang mengutamakan kesatuan dalam bingkai kebangsaan. Jadi itu yang kita pahami. Nah tadi dalam demokrasi, bicara demokrasi, apa sih makna harfiah demokrasi? Kita tahu bersama bahwa demokrasi ini kan lebih kepada sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan itu di tangan rakyat. Ya, walaupun dengan mekanisme pemilihan, mekanisme perwakilan, dan penegakan supremasi hukum. Bahwa hukum itu adalah menjadi pakem dalam konteks sistem pemerintahan kita. Nah, tentunya perspektif wawasan kebangsaan dalam demokrasi tentunya kan berbagai macam aspek ya, kita lihat baik dalam politik. Dalam politik bagaimana nih kita partisipasi dalam politik? Tentunya apa? Sebagai warga negara yang baik, berarti bahwa kita ya harus wajib berpartisipasi dalam pemilihan, memilih arah pembangunan baik di level daerah, provinsi maupun nasional. Terus apa? Melibatkan diri kita, ya, melibatkan diri kita dalam apa? Dalam musyawarah, ya kan? Setiap permasalahannya harus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Kenapa? Bahwa
sistem pemerintahan kita ini kan berdasarkan tadi dua falsafah, Pancasila dan undang-undang, ya, bahwa terus kalaupun kita juga sebagai pemegang tangguh kedaulatan, ya kita juga harus hadir juga dalam rangka tadi mengawasi setiap kebijakan penyelenggara pemerintah dengan pengawasan kebijakan yang konstruktif, ya. Artinya apa, bisa mitra kritis tapi juga mitra solutif sebagai warga negara dalam kehidupan sosial. Kita ketahui bersama Mbak Lita, kalau kita kan ya, Mbak Lita orang mana aslinya? Dari Kalbar. Berarti sukunya suku apa? Melayu. Saya orang Bogor tapi sukunya Betawi. Ya kan, berarti kan dengan macam suku akan berbeda-beda dong. Iya. Ya. Makanya pakemnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, ya. Keberagaman. Kita harus menghargai keberagaman. Satu tujuan tadi, bahwa demokrasi, bahwa wawasan kebangsaan, semua walaupun kita berbeda suku, agama, ras, dalam bingkai kebinekaan, bingkai kebangsaan, tadi semua satu. Kalau udah bicara wawasan kebangsaan, pakem, NKRI tidak lulus dengan berbagai macam latar belakang, agama, suku, ras dan sebagainya. Nah, dalam bidang sosial tentunya apa? Tolak intoleransi, ya. Dalam konteks wawasan kebangsaan, tolak intoleransi, hargai perbedaan, hargai semua pendapat. Itu jadi dalam hidup sosial. Nah, dalam kehidupan apalagi sosial, hukum. Dalam hukum tadi penegakan solusi hukum, apa tuh Bang pilih? Ya, yang benar tegakkan yang benar, yang ma'ruf, yang amal, yang munkar, gitu, tanpa ada tebak. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dalam menjadi pakem dalam penegakan hukum. Itu ya, tambah hukum. Nah, yang penting hari ini adalah bagaimana rasa nasionalisme itu harus kita tanamkan. SMP, Gen Z ya, kalau misalnya Gen Z nih, harus kita tanamkan jiwa patriotisme. Makanya tugas kita nih, bersama berkolaborasi, kami Kesbangpol, Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, KPU, ini harus hadir. Bagaimana memberikan kapasitas mereka tentang pembinaan kapasitas dalam tadi pembinaan politik. Karena mereka paham, tahu. Jadi ke depan nanti Gen Z ini di tahun 2029 ke depan ini sudah punya hak pilih, betul? Dia harus tahu. Berarti ini penting pemilu ini menentukan arah kebijakan ke depan, baik di level daerah, nasional. Kita harus memberikan suara, ya, bukan hanya ikut-ikutan. Dan tadi saya bilang harus kita bertanggung jawab untuk menyampaikan, mentransfer informasi itu sampai ke jenjang pendidikan. Makanya ke depan ya, kita ingin Kesbang Go to School ini harus kita secara masif dengan menggandeng semua stakeholder. Karena artinya sejatinya bahwa kita ini Kesbang pemerintah daerah ini bukan Superman, tapi kita seperti collab. Itu adalah menjadi pakem yang harus kita laksanakan. Sinergitas, kolaborasi harus kita laksanakan. Itu sebenarnya lebih ke arah situ, ya. Jadi dari perspektif politik, sosial, sebagainya, wawasan kebangsaan itu membingkai semua bahwa kepentingan negara, kepentingan bangsa, kepentingan nasional adalah segalanya dibanding kepentingan pribadi maupun golongan. Baik Bapak, terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat menarik sekali dengan apa yang disampaikan. Untuk menggali lebih jauh tentang tema ini nih Pak, ada beberapa hal yang menarik untuk kita bahas nih. Yeah. Yang pertama terkait wawasan kebangsaan dan proses demokrasi di daerah. Yeah. Menurut Bapak nih, bagaimana sih wawasan kebangsaan dapat menjadi fondasi dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat daerah? Begini, ya. Pertama, kenapa wawasan kebangsaan itu menjadi pakem dalam menentukan kualitas? Karena kualitas demokrasi ditentukan bukan hanya oleh penyelenggara pemilu, ya, penyelenggara pemerintah, tapi masyarakat
yang menjadi salah satu. Itu benar, kita melakukan pemilihan, tapi warga yang enggak mau melakukan kontribusi, apa yang terjadi? Nol kan hasilnya. Iya. Nah, tingkat partisipasi pemilih ini menjadi pakem. Berarti kan pendidikan politik, pendidikan karakter, pendidikan ini hal yang wajib dilakukan dari semua lini itu. Nah, tadi saya bilang apa sih wawasan dalam konteks politik? Tadi saya bilang bahwa pendidikan karakter, pendidikan politik sampai di level tingkat sekolah itu wajib dilakukan. Kenapa? Kualitas demokrasi ditentukan oleh bukan hanya kita. Jadi masyarakat selaku ini adalah menjadi bagian. Gitu. Kenapa pembangunan ini ya harus dilakukan didasarkan oleh tadi pembangunan yang bersifat partisipatif, melibatkan masyarakat, ya. Iya. Jangan top down saja kebijakan itu. Bagaimana kita mengorkestrasi, mengharmonisasi, memasukkan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kebijakan yang kita ambil ini benar-benar tepat sasaran, dimanfaatkan diterima manfaatnya sebesar-besar untuk masyarakat. Itu kawasan bangsa itu pentingnya seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Nah, ini berikutnya untuk memperkuat proses demokrasi berdasarkan wawasan kebangsaan nih Pak. Ya. Bagaimana nih menurut Bapak sinergi antara Kesbangpol dan Bawaslu dalam memperkuat demokrasi yang berintegritas di Kota Bogor ini? Ya, pertama saya sangat mengapresiasi ya Bawaslu Kota Bogor hari ini yang begitu luar biasa lakukan komunikasi, ya komunikasi, terus bukan hanya komunikasi, tapi implementasi di lapangan. Ya, fungsi-fungsi pendidikan politik itu kita lakukan, baik di tingkat sekolah, komunitas kita lakukan. Tujuannya apa? Supaya tadi mereka paham, oh ini yang nggak boleh loh, ini lampu kuning loh, ini lampu hijau loh dalam proses itu. Kenapa? Kayak tadi kita sebagai penyelenggara dalam proses pesta demokrasi wajib menyampaikan, memberikan satu guidance agar jangan sampai masyarakat salah jalan. Ya, bahwa tadi yang saya bilang bahwa kualitas demokrasi ditentukan bukan hanya oleh kita untuk keberhasilannya kualitasnya, tapi masyarakat juga menjadi poin besar. Gitu. Jadi selama ini yang dilakukan oleh Kesbangpol dengan Bawaslu KPU ini tadi pendidikan politik itu dilakukan sampai ke baik di dasar maupun komunitas. Termasuk juga tadi melalui melibatkan forum-forum beragama, mandatory pembauran, kader-kader penyuluh wawasan kebangsaan itu kita libatkan. Makanya multi level marketing dalam konteks transfer informasi literasi di Kota Bogor itu pakem kami supaya apa informasi ini sekali mendayung 10 pulau terlampaui begitu ya. Nah, sahabat Bawaslu, dari diskusi ini kita belajar bahwa demokrasi yang berkualitas itu berdiri di atas fondasi wawasan kebangsaan yang kuat. Baik, Bapak, menarik sekali diskusi kita hari ini. Namun karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri program ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan untuk membahas tema-tema menarik lainnya. Terima kasih Bapak atas ilmu dan waktunya. Terima kasih juga kepada sahabat Bawaslu yang telah menyaksikan acara ini dari awal hingga selesai. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan sikap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.